Engkau Bapa yang baik. Biarlah segenap hati, pikiran, dan segala keadaan yang kami saksikan. Kami tahu bagaimana pemeliharaan Bapa sungguh luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Siapakah kami ini sehingga Engkau melayakkan kami. Membenarkan kami. Menguduskan kami. Dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang boleh berharga di mata-Mu. Dan biarlah setiap kami yang datang, kami hadir bersama-sama. Kami bukan sekedar menyanyikan pujian dan beribadah. Tapi kami benar-benar mengalami hadirat. Kami ada dalam cengkraman hadirat Tuhan di tempat ini. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami bersyukur karena anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami. Juru selamat kami secara pribadi. Bahkan oleh karena kasih karunia juga yang memberikan anugerah iman kepada kami untuk meresponi akan janji Tuhan. Berkati kami dalam jam ini Tuhan, dalam ibadah ini. Dan pesankan kami dengan firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan kami. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, tapi terus menerus mengubah kami, menumbuhkan kami. Kami berdoa bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menolak kuasa anasir setan keluar dari tengah kami. Hanya Engkau saja Roh Kudus bertahta, kuasai kami dan urapi firman-Mu dan urapi kami semua. Layakan hamba-Mu yang hina ini boleh menjadi perantara-Mu untuk men-sharekan akan firman Tuhan yang boleh menjadi pesan baik bagi hamba-Mu, bagi semua kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus penebus jiwa kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saudara sidang yang dicintai dan dikasihi Tuhan, kita langsung saja. Saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat di dalam Keluaran pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Keluaran pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Saya menyarankan karena kita tidak, untuk mempersingkat waktu, kita tidak membacanya seluruh pasal ini pada saat ini. Nanti saudara baca ulang di rumah ya, baca ulang sehingga saudara bisa mengintegrasikan, menyimpulkan dengan lebih baik lagi ya. Karena apa yang menjadi pesan Tuhan ada di dalamnya. Keluaran 4 dan Keluaran 5. Nanti saudara baca di rumah dengan tenang, dengan baik. Oh, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Ya, saya akan membacakan hanya beberapa yang untuk kita bahas bersama-sama. Mari kita lihat di dalam pasal yang keempat, Keluaran pasal keempat. Saya akan lompat-lompat membacanya, bukan berarti memotong-motong, tapi sudah untuk mempersingkat waktu saja. Kita lihat di dalam Keluaran 4, ayat yang pertama saya mulai. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkankah itu ke tanah? Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Saudara, singkatnya sampai seperti ini, saudara, Tuhan memerintahkan Musa, Tuhan memakai Musa, memanggil Musa untuk tugas, untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, Musa merasa ragu bahwa nanti bagaimana Fir'aun bisa percaya. Bagaimana buktinya bahwa saya adalah dipakai Tuhan. Tuhan menampakkan diri. Lalu Tuhan memberikan apa yang ada di tanganmu. Musa bilang tongkat.
lepaskan tongkat itu, maka jadi ular, saudaraku. Nah, ini bukan sulap tentunya, saudaraku ya. Ini bukan sesuatu akrobatik, tapi ini adalah yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Dan kemudian tongkat Musa ini dikenal sebagai satu petunjuk atau petanda dan tanda yang betul-betul kelak di kemudian hari penggenapan adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, saudara. Nah, saya lompat lagi, saya lihat. Lalu ayat yang ke-18. Lalu Musa kembali ke mertuanya Yitro dan berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Musa kembali ke Mesir untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Saya lompat lagi saudaraku ya. Nah, lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-22, pasal keempat, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarlah anakku itu apa saudara? Pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka baca sama-sama, aku akan membunuh anakmu dan anakmu yang sulung. Ini jelas maksudnya ya saudara. Jadi artinya Tuhan mengatakan kepada Musa, omongin nih kepada Fir'aun. Izinkan Israel anakku yang sulung supaya dibebaskan, supaya boleh pergi. Karena dikatakan di sini, jika engkau menolak, artinya siapa yang ditolak? Siapa yang menolak? Fir'aun tentunya. Siapa yang ditolak? Tentunya Musa ketika diperintahkan oleh Tuhan. Kalau menolak Musa berarti menolak Tuhan. Intinya begitu. Ya. Nah, kalau engkau menolak, maka anakmu sulung dari siapa? Dari Fir'aun, dari orang-orang Mesir. Ya, saudaraku. Nah, lalu saya lompat di dalam pasal yang kelima. Sudah perhatikan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, baca sama-sama saudaraku. Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun. 3 hari perjalanan jauhnya. Untuk mempersembahkan apa? Korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan apa saudara? Perhatikan di sini. Supaya jangan apa? Nanti mendatangkan apa? Kepada kami penyakit sampar atau pedang. Saudara perhatikan di sini, saya langsung saja to the point ya. Apa yang dikatakan Musa kepada Fir'aun ternyata tidak sama sekali tidak tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, Tuhan meminta supaya Musa gamblang ngomong bahwa bangsa Israel adalah anakku yang sulung kata Tuhan. Dia harus dibiarkan pergi. Kalau tidak, anakmu, anak Israel ini, anak Fir'aun ini, anak orang-orang Mesir ini yang akan apa? Dibunuh oleh siapa? Oleh Tuhan. Jelas ya saudara ya? Tapi waktu Musa menyampaikan kepada Fir'aun, lebih sopan saudara. Lebih berdiplomasi. Seolah-olah mengatakan begini, izinkanlah bangsa Israel ini pergi. Supaya kami beribadah kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, maka kami akan kena apa? Kutuk. Bisa bedakan saudara? Yang akan kena kutuk siapa? Bangsa Israel. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mengutuk Israel, tidak. Kalau ditolak, aku akan bunuh anak-anakmu. Mesir. Cukup jelas ya saudara ya? Sampai di sini.
Nah, saya singkatkan, nanti sudah baca kembali. Kita lihat ayat yang ke-9. Keluaran 5 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Sehingga mereka apa? Terikat kepada pekerjaannya. Dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Saudara, ini kalimat siapa? Ini kalimat Fir'aun. Kalimat Fir'aun memerintahkan kepada bawahannya, kepada mandor orang-orang kepercayaannya. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan orang-orang ini. Saudara, jelas orang-orang ini siapa? Israel. Jelas ya saudara ya? Israel. Jadi Fir'aun ngomong begini. Dia itu kesel. Waktu Musa menyampaikan perintah Tuhan. Fir'aun ngomong bahwa siapa Tuhan itu yang aku gak kenal. Aku gak kenal Tuhan itu. Dan aku pun tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Dia betul-betul menolak. Nah, tetapi karena yang disampaikan Musa itu seolah-olah memelas. Lepaskanlah Israel. Izinkanlah pergi. Karena kalau tidak, kami kena sampar, kena kutuk. Sampai sini jelas ya saudara. Tetapi saudara, akibatnya apa? Justru Fir'aun semakin ganas. Dia mengatakan perberat pekerjaan orang-orang Israel ini. Orang-orang ini. Sehingga apa? Karena diperberat dan mereka terikat dengan pekerjaannya. Nah, jangan pedulikan perkataan dusta itu. Jadi perkataan-perkataan Musa itu dianggap sepele dan dianggap dusta. Itu omong kosong. Sampai sini jelas ya saudara. Dan kalau sudah baca selanjutnya, betul bangsa Israel itu sudah jadi budak, kerja paksa, lalu diperberat. Diperberatnya apa? Target pekerjaannya harus tetap. Tapi bahan-bahannya tidak diberikan, harus nyari sendiri. Kan ini diperberat saudaraku. Nah, tapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, coba saudara perhatikan. Kalau kita nanggung, nyerang kuasa gelap, hati-hati saudara. Ini to the point ya, ya. Kalau sekali lagi, kalau kita nanggung-nanggung, nyerang kuasa gelap, alam roh itu bahayanya saudara. Ada serangan balik yang bisa justru sangat merugikan dan membahayakan kita. Ketika Musa menyampaikan sesuatu yang seharusnya Tuhan sudah memberikan ketegasan. Katakan ini. Tapi Musa diplomasi. Musa seolah-olah menurunkan. Jadi seolah-olah seperti memelas, memohon. Nah, kuasa gelap yang Fir'aun ini sebagai musuh, dia justru akan balik nyerang dan itu sangat membahayakan. Dia bilang pekerjaan orang-orang ini perberat dan dia akan terikat dengan pekerjaannya. Dan jangan pedulikan perkataan dusta. Yang saya mau ajak saudara, ayat ini sangat memberkati saya secara pribadi. Tapi saya ingin bagikan juga kepada saudara. Bukan memberkati karena pekerjaannya diperberat, saudaraku. Tetapi kita harus waspada. Bahwa kita itu bagaimanapun, saudara. Sebagai orang percaya. Tidak bisa tidak dan mau tidak mau. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita. Peperangan kita bukan melawan daging, saudara. Musuh kita itu bukan saudara bersaudara, tetangga atau lawan yang menyakiti saudara. Tapi musuh kita adalah penghulu di udara. Ada kuasa-kuasa alam roh yang justru saudara harus hati-hati. Saya tidak mengajak saudara supaya ngeroh saudaraku.
Tapi mau nggak mau. Jadi kalau sekarang saudara dengar di viral bahwa ada istilah AI, dengar ya, AI, Artificial Intelligence. Jadi saudara nanya apa saja ke AI, dijawab saudara. Dan jawabannya luar biasa. Konon dibilang juga bijak lagi saudara. Luar biasa ya. Jadi seolah-olah orang mengatakan begini, lalu kalau nantinya orang sekolah buat apa? Nanti ada profesi-profesi tertentu yang sudah bisa digantikan dengan AI. Profesi ini sudah nggak laku lagi, profesi ini sudah nggak laku lagi. Nah, saya mau katakan saudara, AI bagaimanapun tidak akan bisa menandingi atau tidak bisa menggantikan alam roh yang sudah menjadi kenyataan di dalam kehidupan di dunia ini. Sebab apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Iblis dengan kekuatannya, dengan kekuatan yang terakhirnya. Sudah kekuatan terakhir iblis itu sebetulnya. Tapi dengan kekuatan terakhirnya mereka memperdaya, melicik dengan semakin rupa. Dan itu mau menguasai alam roh. Untuk mempengaruhi. Sehingga muncullah antek-anteknya. Di dalam rumah tangga kita. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam hubungan kita dengan sesama. Seandainya di dalam rumah tangga, di dalam rumah kita, selalu saja ada saja pemicu-pemicu yang akhirnya menjadi cekcok. Sudah cekcok, bertengkaran besar, percideraan, permusuhan, kepahitan. Saya tanya saudara, apa sebetulnya penyebabnya? Kita jangan berpikir, oh sudah kita jauhi saja, kita jangan bergaul. Memang ada istilah, orang jahat bergaul dengan orang jahat, orang baik bergaul dengan orang baik. Tetapi kita orang percaya, kita harus mengerti bahwa ada alam roh. Nah sedangkan saudara, bukan hidup di dalam apa yang kita lihat saja. Tapi kita hidup percaya dengan apa yang tidak kita lihat. Nah Tuhan menganugerahkan kepada saudara dan saya, itu iman. Iman itu adalah dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan. Bukan muncul dari hati kita. Jadi saudara bisa beriman kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Juru Selamat. Itu bukan hasil logika kita. Bukan saudara meneliti Alkitab lalu jadi percaya. Jelas saudara ya? Maaf ini saya tanya saudara ya, saya tanya saudara yang hadir di sini. Berapa orang atau berapa di antara saudara yang memutuskan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, memutuskan, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Setelah saudara baca Alkitab berkali-kali, mungkin ratusan kali atau puluhan kali saudara baca bolak-balik, lalu saudara simpulkan, wah benar sudah. Saya sudah baca Alkitab 50 kali. Dan saya yakin betul-betul Yesus adalah Tuhan. Juru Selamat saya. Saya mau jadi Kristen. Saya berada di baptis. Ada berapa orang? Shalom. Ada berapa saudara? Ada berapa saudara? Ya. Sebetulnya boleh bilang hampir tidak ada. Biasanya kita makin diteguhkan setelah kita bergumul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, membaca. Tetapi banyak orang yang percaya Yesus, baca Alkitab aja enggak. Belum baca Alkitab dia sudah percaya Yesus. Saya tanya saudara, apakah dia percayanya main-main? Tidak. Dia bisa percaya karena Tuhan yang menjamahnya. Amin saudara. Tuhan yang menganugerahkan iman. Jadi meskipun saudara memutuskan, saya percaya. Tapi yang menjadikan saudara bisa percaya iman itu, jangan saudara pikir dari diri kita. Tapi Tuhan anugerahkan. Saudara baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Kasih karunia itu gratis. Amin. Tapi kasih karunia itu harus diresponi oleh iman.
Kasih karunia anugerah itu bukan otomatis, saudaraku. Bukan diimplan, masuk dalam diri kita. Ketika kita jadi percaya, jadi anak Tuhan, dibaptis, kita belum beres, saudaraku. Banyak karakter-karakter yang tersisa, tersisa yang perlu dibentuk, perlu diproses. Setuju, saudara? Nah, kita harus meresponi dengan apa? Dengan iman. Jadi kasih karunia itu diresponi oleh iman. Nah, imannya pun adalah pemberian Tuhan. Nah, sebab itu saudara dan saya, kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. To the point saja. Kita mau tidak mau harus mengandalkan yang supranatural. Bukan yang natural. Kenapa saudara perlu berdoa? Perlu saudara intim dengan Tuhan. Saudara masuk dalam peperangan rohani. Saudara berdoa dan percaya. Ya. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Sebab itu saudara, saya meyakini bahwa sering kita tidak sadar. Seolah-olah pekerjaan kita itu diperberat. Bukan seolah-olah, kita diperberat dengan pekerjaan-pekerjaan. Sehingga kita terikat oleh pekerjaan itu. Gak usah acungkan tangan. Ada gak yang begitu, saudara? Halo? Ada gak? Capek deh. Aduh, capek deh. Diperberat. Tetap gak cukup. Ada kang tahu, tambah berat, tambah susah, tambah capek. Saudara. Sampai saudara terikat dengan pekerjaan itu. Ada saudara? Kalau tidak ada saya aja. Loh, pelayanan juga bisa begitu saudara. Jangan pikir pelayanan kan saudara harus tanggung jawab, saudara harus kerjakan. Nah, waktu dikerjakan ini kalau sudah tidak hati-hati, diperberat. Ya, Tuhan tidak menghendaki saudara malas. Tapi ketika kita diperberat, makin berat sampai terikat. Dan setelah terikat, kita lupa mana yang utama, mana yang harus diutamakan, mana didahulukan. Sebetulnya masalahnya apa? Ada serangan balik, saudara. Tanpa kita sadar ada kuasa di alam roh yang serangan balik. Yang membahayakan saudara dan saya. Nah, pagi hari ini sebagai pesan Tuhan, mari kita waspadai. Tidak ada yang terlambat. Amin. Kita percaya. Rahasianya apa? Kita lihat. Sebenarnya ini kesalahan Musa. Kalau dengan iblis jangan pakai diplomatis, saudaraku. Kalau kita kepada iblis tegas. Kan kita suka. Izinkanlah kami. Jangan. Enggak ada minta izin permisi kalau iblis, saudaraku. Kok enggak ada amin, saudaraku? Ya. Dan tolak. Memang, saudaraku. Bukan berarti iblis itu bisa lari karena teriakan kita. Bukan. Cuman kalau kita terlalu lembek juga kan jadi aneh, saudaraku. Kalau saudara nyuruh orang bisa enggak? Ke sana. Kan gitu, ke sana, gitu kan gitu saudara. Jadi gak apa-apa teriak-teriak dikit saudara, bukan teriakannya yang bikin dia kocar-kacir saudara. Tetapi apa yang saudara sampaikan betul-betul tidak kurang, tidak lebih, itu adalah firman Tuhan. Amin. Nah, yang kedua adalah apa? Ada mungkin ini nyanyian Pak Williar nih. Yang saya suka sekali. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya, jika Tuhan tidak menyertai, jangan jalan sendiri. Haleluya. Ya, saudaraku. Karena aku tak akan berjalan tanpamu. Nah, bagaimana caranya? Jim Spetty mengatakan begini. Kita itu dipimpin Tuhan. Ini terakhir nih, saudara ya. Ada tangan kanan Tuhan, ada tangan kiri Tuhan. Di dalam bentuknya, dalam hidup saudara sehari-hari. Tangan kanan Tuhan, itu adalah firman-Nya. Tangan kiri Tuhan
adalah kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan. Sekecil apapun. Saya jelaskan ya. Tangan kanan Tuhan adalah firman Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Jadi saudara jangan lepas baca Alkitab setiap hari. Jangan pernah dilewatkan. Mungkin saudara belum mengerti sepenuhnya, tapi saudara baca. Ada kesetiaan untuk membaca, itu pertama. Kedua, saudara mulai mengambil waktu untuk meneliti. Kalau tidak paham, minta dibimbing. Saudara dalam gereja, dalam persekutuan, minta dibimbing. Saya percaya, Roh Kudus tidak akan membuat saudara sampai tersesat. Amin. Kita percaya. Nah itu, saudara, sekali lagi, baca Alkitab setiap hari. Ayo kita bersama-sama berjanji ya. Saya selalu ngajak jemaat kita berjanji. 1, 2, 3 ya. Saya berjanji. Setia. Baca Alkitab. Setiap hari. Minimal 1 ayat. Lebih boleh. Nah, sekali lagi sudah ucapkan. 1, 2, 3. Ya. Saya berjanji. Setia. Setiap hari. Baca Alkitab. Minimal 1 ayat. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, sekali lagi, saya berjanji. Setia. Setiap hari. Baca Alkitab. Minimal 1 ayat. Lebih boleh, kurang jangan. Kalau 1 ayat kurang itu namanya nggak baca, saudara. Jadi minimal 1 ayat. Karena waktu saudara baca dari Kejadian 1 ayat 1 terus baca. Ada komitmen, ada kesetiaan. Bahwa saudara mengimani firman ini hidup. Menghidupkan saudara. Firman ini tidak berubah. Tapi mengubah saudara dan saya. Haleluya. Nah, Roh Kudus akan bekerja melalui firman-Nya. Memberikan rema, memberikan arahan. Karena apa? Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Apa yang gak ada yang saudara perlukan di bumi, tidak ada di surga. Bahkan saudara dalam bekerja pun, dalam menuangkan ide atau apapun, minta di surga itu pasti tersedia. Amin. Tetapi saudara harus input dulu, masukkan dulu. Bagaimana saudara bisa menguasai satu bahasa, entah itu Inggris, Mandarin, tapi saudara tidak pernah menguasai vocabulary-nya, kosakatanya. Saudara perlu input firman-nya dulu, nanti Roh Kudus akan bekerja. Amin. Nah, lalu ada tangan kiri Tuhan. Artinya apa? Saudara jalani bersama Tuhan. Hal sekecil apapun. Mungkin saudara cuma ketemu anak kecil di jalan atau siapapun. Itu akan bisa menjadi pertanda. Tuhan menunjukkan ada kejadian yang tidak pernah kita pikirkan. Nggak sengaja ketemu orang ini. Belajar dari kejadian. Belajar dari hal apa saja. Jadi inilah tangan Tuhan. Seorang bapak gereja, Agustinus, dia sudah meninggalkan Tuhan, sudah jauh dari Tuhan. Hanya karena lihat anak kecil, main-mainan anak-anak, dia nunjuk satu buku, baca ini, baca ini. Dia bisa teringat satu ayat, pendetanya ada pendeta bawa Alkitab, dia buka persis di ayat yang menegur dia. Mungkin orang berkata itu kebetulan. Tapi padahal kebenaran, saudaraku ya. Benar dan betul sama nggak, saudara? Halo? Benar dan betul sama nggak? Masih sama saya, saudara. Ya, bisa jadi orang bilang benar dan betul sama lah Pak. Tapi kita orang Kristen kan percaya. Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran. Tidak bilang akulah jalan kebetulan. Nah, sehingga saudara kita dipimpin oleh Tuhan. Tangan kanan Tuhan. Firman.
Setiap hari baca satu ayat, satu ayat, satu ayat. Dulu saya pernah mungkin 10 tahun yang lalu kali. Ini singkat saja. Saya pernah ngomong baca setiap hari ayat. Selesai ada yang ajak saya makan. Ini pengusaha. Pak makan siang sama saya. Ada waktu nggak? Ya. Ternyata salah satu yang mau diomongin begini. Tadi saya setuju Pak dengan khotbahnya gini-gini. Cuma ada satu yang nggak setuju. Bapak bilang tadi, jangan pernah absen baca Alkitab. Kalau Pak Pendeta kan memang kerjaannya katanya. Kalau saya kan terlalu sibuk. Saya perlu baca ini, baca ini, baca. Bagaimana kesempatan baca itu Alkitab? Saya langsung ngomong begini. Oh waktu itu lagi kejuaraan sepak bola. Saya lupa Eropa apa dunia gitu ya. Nah, Bapak tadi nyinggung-nyinggung bola. Bapak suka itu ngikutin bola? Oh ya suka. Nah, saya tanya Bapak. Sesibuk-sibuknya Bapak, karena suka bola, sempet nggak nonton bola setiap hari? Dia diem, kan orang pinter dia langsung ngerti. Oh iya, saya ngerti katanya. Jadi nonton bola kok mau? Nonton bola kok bisa? Itu kan tinggal saudara mau apa enggak. Amin. Apalagi sekarang saudara tidak perlu bawa buku setebel ini. Saya bawa begini apa? Supaya jangan dibilang pendeta sesat, saudaraku. Di ini juga ada, saudaraku. Ya kan? Saudaraku. Setiap hari saudara kemana-mana bawa HP-nya. Jangan aplikasi yang lain. Yang lain boleh ada, tapi Alkitab jangan nggak ada. Tinggal baca satu ayat minimal. Ada waktu boleh 2 ayat, 3 ayat, 1 perikop. Silahkan. Baca saja, input saja. Ini bukan jampe-jampe, tapi baca saudaraku. Dan Roh Kudus akan bekerja. Suatu saat diperlukan, firman itu yang akan berbicara. Amin. Dan tangan kiri Tuhan adalah Tuhan izinkan hal yang terjadi. Supaya saudara belajar dari kejadian-kejadian kecil. Jadi jangan remehkan apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi orang percaya. Tuhan memberkati. Jangan pernah lagi berkata, saya tidak mau diperberat. Jangan lagi, oh berat sekali. Jangan mau diperberat. Oleh karena kuasa titik serangan balik kuasa gelap. Bekerjalah dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan percaya bahwa apa yang dipercayakan Tuhan di tangan kita, itu yang terbaik bagi kita untuk kita lakukan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita mungkin berdiri bersama-sama.